Akira Oda, seorang murid SMA yang tidak menonjol, keberadaannya tipis, bahkan teman sekelasnya ada yang tidak mengenalinya. Suatu hari, tiba-tiba muncul lingkaran sihir di kelas mereka. Seisi kelasnya diteleport ke Isekai. Mereka pada bingung apa yang terjadi. Ini di mana? Di tempat itu ada sang raja. Dia mengucapkan selamat datang, memberitahukan ini dunia yang bernama Morrigan, dan di sini adalah kerajaan Retis, kerajaan terbesar benua ras manusia. Saat ini sedang terancam oleh invasi Raja Iblis. Yang bisa mengalahkannya hanyalah pahlawan dari dunia lain. Untuk itulah memanggil orang dunia lain ke sini. Telah disiapkan bola kristal untuk mencari siapa pahlawan di antara para siswa dan akan didata sama kakek tua ini. Daisuke Waki maju duluan. Dia disuruh mengucapkan status dalam hati. Dia mendapat job temer. Stannya dikatakan oleh kakek tua ini di atas rata-rata manusia biasa. Yang lain juga bisa melihat status mereka tanpa memegang bola kristal. Cewek ini namanya Yuki Ueno, job yang dia dapat pembatal kutukan. Tomoya Suda, jobnya naik. Shiori Hosoyama, jobnya healer. Nanase Shintaro, job wine match. Kyosuke Asaina, job samurai. Akira mendapat job assassin, namun dia heran. Stat yang dia miliki jauh lebih kuat dibandingkan stat milik teman-temannya. HP 1800, MP 700, attack power 1200, defense 800. Skill miliknya juga lebih banyak. Bahkan skill stealth atau penghilang keberadaan sudah level max. Ini sesuai dengan dirinya yang punya keberadaan yang tipis. Juga memiliki 3 extra skill. Giliran Tsukasa Sato, sang ketua OSIS. Sesuai dugaan semua orang, dialah yang terpilih menjadi pahlawan. Soalnya dia jago di banyak bidang dan disukai semua orang. Kakek tua ini mengatakan umumnya seseorang di dunia ini saat mencapai level 100, 500 adalah batas attack power tertinggi. Sedangkan Tsukasa di level 1 sudah 800, hampir 2 kali lipatnya. Akira merasa gawat, statnya bakal lebih tinggi dari pahlawan. Di sisi lain dia merasa ada yang aneh. Cerita mengenai Raja Iblis tadi belum dia percayai. Jadi akan gawat jika status miliknya terbongkar di situasi yang belum pasti ini. Akira memilih menggunakan stealth. Skill tersebut membuat Akira menghilang dari pandangan orang-orang. Nanase yang dari tadi berada di sampingnya pun heran kemana perginya Akira. Dengan ini, Akira melewatkan pendataan si kakek tua. Dari data yang diambil, pihak kerajaan akan menyiapkan perlengkapan sesuai job mereka. Untuk sekarang, mereka disuruh istirahat di ruangan yang telah disiapkan. Akira mengikuti mereka dari belakang sambil melihat-lihat hal di sekitarnya dan menemukan kamera pengintai. Akira meyakini pihak kerajaan mengawasinya dan teman sekelasnya sesuai dengan prediksinya. Rupanya ada orang yang bisa melihat Akira. Akira menggunakan kamar yang sudah lama tidak digunakan, penuh dengan debu. Dia memilih ini karena meyakini tidak ada yang akan datang ke sini. Untuk sekarang, dia ingin mencari tahu informasi. Dia mengganti pakaian sesuai jobnya sebagai pembunuh. Akira menggunakan stealth, pergi ke lokasi raja dan putrinya yang bernama Maria, yang lagi bicara di ruangan raja. Raja menanyakan pendapat putrinya tentang anak-anak yang dipanggil. Maria katakan mereka hanyalah anak-anak dari dunia tanpa sihir yang tidak mengerti apa-apa. Raja menyuruh lanjutkan rencana, larang mereka masuk ke perpustakaan, karena akan repot jika mereka mendapatkan informasi dari sini. Akira berada di belakang raja. Walau perbincangan raja dan putrinya belum terlalu jelas, tapi dari itu Akira sudah paham si raja bukan orang yang baik. Akira bisa langsung saja membunuh si raja, namun dia memutuskan tidak melakukannya. Masih banyak pertanyaan yang ingin dia dapatkan. Akira pun kembali ke kamarnya.
Besoknya di sarapan pagi, Akira diam-diam ikut makan juga. Dia sebenarnya ingin memberitahukan pembicaraan si raja dan putrinya pada teman sekelasnya. Tapi dia sadar akan sulit meyakinkan mereka. Tsukasa bertindak sebagai pemimpin, ingin semua orang berada di satu pikiran. Dan dengan kekuatan yang didapat di sini, Akira mengajak untuk menolong orang-orang dunia ini dan membantunya mengalahkan Raja Iblis. Hampir semua mendukung keputusan Tsukasa. Setelahnya, mereka akan mengikuti latihan yang dibimbing langsung sama Saran Mitre, Komandan Kesatria Kerajaan Retis, dan Wakil Komandan Kesatria, Gilles Aspi. Setelah sebulan latihan, mereka nantinya akan masuk ke dungeon. Sementara itu Akira memilih melanjutkan cari informasi. Saran menyerahkan latihan ini pada Gilles, sedangkan dia pergi. 何か気になることでも気配隠蔽は解除してないはず。時間切れとかあるのか Saran mengatakan pelenyap keberadaan Akira masih berfungsi. Alasan dia bisa melihat Akira karena memiliki mata yang spesial. Karena sudah ketahuan Akira berniat melawannya. Saran langsung katakan kalau dia tidak berada di pihak raja maupun putri dan meminta merahasiakan hal ini. Setelah itu mereka berbincang. Akira ceritakan dia mau ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi dunia ini serta soal skill dan sihir. Saran menanyakan sudah level berapa skill pelenyap keberadaan. Max だ。本当にだが、他のスキルは大体がレベル1で上げ方もわからない。Saran menawarkan diri membantu Akira meningkatkan level skill dan membantu hal lain. Dan karena Akira tidak enak menerima gratis, Saran meminta gantinya dengan ceritakan tentang dunia Akira berasal. Mereka pun sepakat. Setelah itu dimulailah Akira latihan sama Saran secara langsung. Latihan yang diberikan Saran untuk menaikkan level skill, tapi latihan seperti ini tidak bisa menaikkan level job. Level job hanya bisa dinaikkan dengan mengalahkan monster. Selain latihan, mereka juga berbincang. Saran memberitahukan dunia ini selain manusia dan iblis juga ada elf dan beastfall. Masing-masing ras hidup di benua yang berbeda. Akira juga memberitahunya mengenai dunia asalnya. Sementara itu Gilles melatih yang lain termasuk Tsukasa. Beberapa hari latihan, Gilles memberitahukan pada Saran kalau hasil latihan mereka mulai terlihat, tapi agak kerepotan karena Saran banyak menghabiskan waktu dengan Akira. Saran beralasan kalau ngobrol dengan Akira itu asik. Dia beritahu kalau kampung halaman Akira adalah Jepang, sama seperti isi dokumen lama tentang pahlawan yang berisikan pahlawan pertama juga dari Jepang. Saran rasa Akira jauh lebih kuat dari yang lain dan masih menyembunyikan kekuatannya. Apalagi pelenyap keberadaannya sudah level max. Gilles terkejut, dia dengar hanya pahlawan pertama yang bisa mencapai level max. Selain itu, menurut informasi, level skill tertinggi adalah 9. Jarang ada yang bisa mencapai level 7. Hanya orang dari dunia lain yang bisa melampauinya. Akira menemui Saran, melihatkan sebuah buku yang dia katakan buku mengerikan. Akira mendapat ini dari perpustakaan. Dia telah sering ke sana dan membaca semua buku di sana. Buku ini rupanya ditulis Saran, yang sengaja dia sembunyikan di sana. Isinya mengenai rencana kudeta, tapi sampul bukunya tentang resep makanan. Alasannya menulis ini karena tahu raja sudah rusak. Raja melanggar hukum dunia ini dengan bayaran yang sangat mahal. Namun para ksatria punya hutang budi pada raja, karena itu ingin menurunkan raja dari tahtanya dengan damai. Saran tidak masalah Akira mengetahui rencananya, malah dia meminta sedikit bantuan untuk rencananya. Dari awal, dia melihat Akira orang yang menjanjikan. Di waktu pertama kali dipanggil ke dunia ini, Akira tidak terbawa arus seperti yang lain. Akira bisa mengambil keputusan yang menurutnya terbaik. Akira kemudian memberitahu dia sebelumnya bisa membunuh raja, tapi tidak dia lakukan. Saran katakan itu keputusan yang baik. Saran malahan menasihati Akira untuk tidak membunuh walaupun job Akira sebagai pembunuh. Dia ingatkan mengenai dunia asal Akira yang Akira ceritakan padanya yang berbeda cara pandang terhadap pembunuhan. Akira merasa benar juga dan berpikir jika ibu dan adiknya tahu dia membunuh orang, mereka pasti akan sedih. Sebulan telah berlalu. Sesuai rencana, mereka berangkat ke dungeon kontinen. Keberangkatan mereka dimeriahkan oleh warga kota. Akira menyadari ada tatapan tajam mengarah ke rombongannya. Akira diam-diam menemuinya.
Dia tanyakan apakah Akira dan teman Akira yang disanjung sebagai pahlawan tahu pengorbanan seperti apa yang dilakukan demi pemanggilan kalian. Akira bilang tidak tahu. Si cewek meninggalkan Akira, mengajak bicara lagi kalau sudah tahu jawabannya. Inilah dungeon tujuan mereka. Selagi bertarung, beberapa tidak sengaja menekan jebakan, membuat monster terus bermunculan. Melihat situasi begini, Akira menyarankan Saran menyudahi hari ini. Saran memutuskan menyudahi, sebelum itu dia melenyapkan dulu monster yang menghalangi jalan. Tsukasa dan yang lain duluan menuju keluar, namun jalan mereka terhalang oleh rombongan Or. Tsukasa teringat dengan bola asap pemberian Putri Maria yang dikatakan Maria ini untuk mengusir monster. Tsukasa melemparkannya pada kerumunan Or. Dengan ini Tsukasa pikir Ornya telah pergi. Setelah asapnya menghilang, terlihat seekor Minotaurus. Beberapa waktu setelahnya, Gilles dan Akira datang. Gilles heran kenapa ada Minotaurus di lantai rendah ini. Akira melompat ke tiang-tiang sampai di belakang Minotaurus. Selagi yang lain mengurusi Minotaurus, Akira ke tempat Tsukasa, menyuruh Tsukasa yang mencoba untuk bertarung lagi untuk jangan memaksakan diri. Tsukasanya tidak mau, dia ingin melindungi yang lain. Akira tegaskan kalau dia dan yang lain bisa melindungi diri sendiri. Tsukasa masih menganggap melindungi temannya adalah tanggung jawabnya sebagai pahlawan. Tanggung jawab yang tidak bisa dia lakukan itu membuatnya jadi seperti kerasukan. Akira menyuruh Yuki menggunakan kekuatan Yuki untuk menenangkan Tsukasa dengan pembatal kutukan. Yuki melakukannya dan ternyata Tsukasa terkena kutukan. Akira kemudian ke tempat Saran, izin menggunakan kekuatannya. Saran menyetujui itu. Dia bersiap melakukan serangan, sementara Akira bergerak ke lokasi lain. Kage Mahou Kido. Serangan Saran tidak hanya memberikan damage, juga untuk mengunci pergerakan Minotaurus. Namun kekuatan Minotaurus terlalu kuat, dia bisa melepaskan diri dan menyerang Saran. Dari belakang, Akira menggunakan bayangan. Teman-temannya termasuk Gilles terkejut melihat kekuatan Akira. Akira belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Bayangan itu seperti menuntunnya untuk mengambil korban lagi. Untung Saran bisa menenangkan Akira sehingga Akira dapat menghilangkan kembali sihir bayangannya. Berkat sihir bayangan Akira, semuanya bisa pulang dengan selamat. Saran menemui Akira, memberikannya sebuah pedang, dibuat langsung oleh pahlawan pertama yang disebut Katana. Akira menanyakan kenapa memberikannya bukan pada pahlawan. Saran katakan pahlawan sudah punya pedang suci, dan kalau menggunakan ini akan terlihat oleh raja. Soalnya pedang ini dia curi dari gudang harta. Di pangkal bilahnya terdapat tulisan Jepang yang dibaca Yato no Kami. Di bawahnya masih ada tulisan lain yang diukir. Tulisannya, semoga bisa jadi penolong untuk juniorku yang akan datang dari masa depan. Setelahnya mereka membicarakan mengenai pahlawan Tsukasa yang terkena kutukan. Yuki sebelumnya sudah mencoba melepaskannya berkali-kali, namun tidak bisa diangkat, menandakan itu kutukan sangat kuat. Saran sudah yakin siapa pelakunya. Dan dia adalah Putri Maria. Saat ini si putri sedang meningkatkan kutukannya. Akira menodongkan pedangnya pada Putri Maria, menanyakan kenapa melakukan ini. Dengan wajah tanpa ekspresi, Putri Maria katakan ini demi Baginda Raja. Pertanyaan lanjutan Akira juga dijawab Putri Maria dengan jawaban yang sama tanpa ekspresi. Sadar tidak bisa mendapat jawaban lain, Akira memilih pergi. Rupanya di dalam sebuah lemari, Maria masih menyimpan banyak kristal sihir kutukan. Dia telah memberikan masing-masing nama sesuai dengan nama teman sekelas Akira. Akira membawa kristal kutukan ke Saran, ini sesuai dugaan Saran. Saran memberitahu, Putri sekarang adalah boneka raja. Saran yakin Putri sudah mengutuk semuanya.
Memang Akira yang statusnya tinggi tidak akan mampan terkena kutukan. Tapi karena Akira yang tidak bisa mereka kendalikan, pasti akan dilenyapkan. Untuk itu meminta Akira untuk tidak tidur di dalam istana, apalagi wajah Akira sudah diketahui putri. Paginya, Akira yang tidur di hutan mendengar suara ribut. Di sana berkumpul para kesatria dan teman sekelas Akira. Ternyata Saran terbunuh, di dadanya tertancap belati. Akira begitu terpukul. サラ団長なんでだよ何があったんだ Para teman sekelas Akira menyuruh Akira jangan sok berakting. Akira diyakini sebagai pembunuh komandan Saran. Hal itu terlihat dari belati yang tertancap adalah milik Akira. Akira mencoba membela diri kalau belatinya hancur saat menusuk Minotaurus dan banyak yang melihatnya. Sesaat Akira sadar, tidak ada gunanya menjelaskan pada mereka. Mereka pasti tidak akan percaya karena sudah berada dalam pengaruh kutukan Putri Maria. Tsukasa yang sudah terbebas dari kutukan mencoba membela Akira. Sang raja datang. Dia langsung memerintahkan hukum pendosa yang membunuh komandan kesatria. Putri Maria terlihat tersenyum. Akira sadar dia masuk dalam jebakan. Akira bicara dengan jelas diam-diam. Meski tidak melihat Akira, dia tahu ini suara Akira. Jelas mengatakan komandan dibunuh oleh Nightcrows, unit khusus pembunuh bawahan langsung dari raja. Jelas meminta Akira berhati-hati karena Akira juga telah diincar. Lalu memberitahu bekal perjalanan Akira sudah disiapkan komandan di kamarnya. Akira mengambilnya, lalu meninggalkan kerajaan. Akira masih merasakan sedih, berjanji akan membalaskan dendam Saran, tapi saat ini sadar kekuatannya masih belum cukup. Putri Maria melaporkan, selain pahlawan, kutukan untuk semuanya telah selesai. Sekarang hanya tinggal membuat alasan untuk berperang dengan negara timur dan menggunakan anak-anak dunia lain sebagai pion. Raja meyakini bocah yang kabur tidak akan bisa bertahan lama, tapi untuk berjaga-jaga menyuruh kirim Nightcrows. Akira saat ini berada di dungeon, mengikuti saran dari Saran untuk bersembunyi dari pengejar. Dulu Saran memberitahukan, semakin dalam menjelajah, semakin kuat musuhnya. Monster berlevel tinggi mampu mengetahui keberadaan Akira dalam mode stealth karena memiliki indera penciuman dan pendengaran yang baik. Tapi Akira akan bisa mengatasinya kalau level assassin Akira cukup tinggi, sampai membuat bau, suara, dan panas dari tubuh bisa disembunyikan. Setiap lantai yang dilewatinya dikasih tanda sama Akira. Akira terus masuk lebih dalam, melawan bos monster tiap 10 lantai. Yang mana melawan monster level bos hanya ada 2 kemungkinan, membunuh atau dibunuh untuk membuka pintunya. Sekarang dia berada di luar ruangan bos lantai 60. Bos ruangan ini adalah Chimera, kepala singa, pakai tanduk kambing, dan ekor ular berbisa. Ularnya menyemburkan bisa, akhirnya tidak sepenuhnya bisa menghindari semuanya. Kakinya terkena satu semburan, dan setelahnya terkena cakaran di punggungnya. Tidak ingin berakhir di sini, akhirnya menggunakan sihir bayangan. Dengan tewasnya Chimera, Akira juga mulai kehilangan kesadaran. Sihir bayangan Akira naik level, bertindak sendiri, melakukan penyembuhan yang mengambil daya dari penyimpanan mana dalam sihir bayangan. Di kerajaan Retis, Tsukasa mengajak teman sekelasnya menumpas iblis, namun sulit bicara dengan mereka. Tsukasa jadi mengerti ini efek skill kutukan putri yang diceritakan jelas padanya. Saat Tsukasa mau pergi sendiri, Kyosuke menawarkan diri, setelahnya diikuti 5 orang lainnya. Mereka bertuju keluar dari kerajaan. Mereka bisa izin keluar kerajaan dengan alasan menumpas iblis, karena sejak awal melenyapkan Raja Iblis adalah perintah raja. Tsukasa menanyakan, kenapa mau ikut dengannya? Yuki memberitahu, dia bisa merasakan kutukan. Semua yang di sini telah terbebas dari kutukan. Kyosuke mengatakan, mungkin karena perbuatannya. Dia samar-samar mengingat menebas 6 kristal di sebuah kamar. Saat pikirannya kembali, tiba-tiba dia sudah memegang katana ini. Ternyata yang menggerakkan Kyosuke adalah jelas dengan skill miliknya. Ini adalah perintah terakhir dari Komandan Saran padanya.
Kyosuke sekarang ingin menemui Akira. Dia merasa bersalah tidak bicara dengan Akira di kelas dan tidak membela Akira saat insiden kematian Komandan Saran. Dulu, dia pernah bertemu dengan Akira yang lagi bekerja. Akira memintanya merahasiakan ini. Akira tidak ingin ada yang tahu, terutama adiknya Yui yang masih kelas 1 SMA. Rupanya Kyosuke juga ada adik kelas 1 juga. Saat dia melihatkan fotonya bersama temannya, rupanya teman adiknya adalah adiknya Akira, dan Akira mengenal adiknya Kyosuke. Keika-chan no aniki datta no ka? Sugoi gouzen da na. Akira bangun, dia merasa aneh, tidak merasakan sakit. Dia melihat statusnya, semuanya sudah meningkat termasuk level asasinya mencapai 46. Tapi ada yang membuatnya heran, HP-nya hampir penuh. Padahal tadi dalam kondisi sekarat dengan tulang rusuk patah dan kaki terkena racun. Selain itu, level skill bayangannya sekarang menjadi level 5. Sebelumnya hanya 3, padahal hanya dipakai sekali melawan si merah tadi. Akira melanjutkan menjelajah lebih dalam, bertemu dengan slime hitam. Di dalam slime tersebut, ada seorang gadis elf, paras wajah tercantik yang pernah dia lihat. Akira mencoba menggunakan skill World Vision atau mata dunia dari extra skill. Dia dapat melihat banyak hal, kepalanya serasa meledak menerimanya. Dia pun langsung menonaktifkannya. Tidak berselang lama, si gadis elf bangun. Saat ditanya keadaannya, dia mengatakan kalau dia baik-baik saja. Akira tadi sempat melihat status milik si gadis elf ini dengan skill World Vision. Namanya Amelia. HP miliknya hanya 1/50 dari maksimal HP-nya dan juga memiliki skill World Vision. Amelia menanyakan ini di mana. Akira beritahu ini dungeon kontinen level 75. Lalu menanyakan kenapa Akira berada di tempat ini. Setelah itu, dia jatuh di dada Akira. Sesuai dugaan Akira, gadis ini mengalami demam. Akira membawanya ke lantai yang terdapat banyak air, merawatnya di sana. Bangunnya setelah mendengar bunyi perutnya sendiri. Akira memberikannya makanan panas dan minuman. Akira bicara padanya seperti orang tua yang merawat anaknya. Amelia menanyakan kenapa Akira tahu banyak soal menyembuhkan penyakit. Akira ceritakan kalau ibunya punya penyakit, jadi dia terbiasa merawatnya. Habis makan, Akira memintanya kembali tidur. Sambil rebahan, Amelia memberitahu kalau dia keluarga kerajaan. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini. Akira rupanya sudah tahu dari skill World Vision tadi. Walau sebentar dengan Akira, Amelia merasa nyaman dengannya, bisa tidur nyaman tanpa khawatir. Setelah cukup istirahat, Amelia memilih ikut Akira menjelajahi lebih dalam sampai ke lantai 80. Bos lantai di sana adalah naga. Naga itu kemudian menyusut dan berubah menjadi seekor kucing. Neko? Amelia melihat status kucing dengan World Vision. Nama kucing ini Black Cat, punya extra skill berubah wujud. Amelia merasa pantas saja naganya tidak terlalu kuat. Naga yang asli harusnya lebih sulit dilawan. Kucingnya bangun dan bicara. Black Cat beritahu kalau dia diciptakan oleh Raja Iblis sebagai makhluk dengan kecerdasan tinggi. Lalu menyampaikan pesan Raja Iblis untuk Akira, yang isinya Raja Iblis menunggu Akira di istana Raja Iblis yang ada di Volcana, benua para iblis tinggal. Akira menanyakan kenapa Raja Iblis tahu mengenainya. Black Cat juga tidak mengetahuinya. Habis menyampaikan itu, dia kembali rebahan. Tidak peduli apa yang akan Akira lakukan padanya, termasuk membunuhnya. Dari yang dia tahu, manusia menganggap monster dan iblis adalah musuh. Akira tidak mau membunuh Black Cat, belum tahu apakah Raja Iblis musuhnya atau bukan. Selain itu, dia menyukai kucing, apalagi dengan bulu yang indah begini, ditambah bisa diajak bicara juga. Terlepas dari itu, dia benci si Black Cat yang seolah tidak ingin hidup. Black Cat menanyakan memangnya Akira mau mati di sini, soalnya pintu ruangan ini hanya bisa terbuka jika penantang atau bos lantai mati. Amelia katakan ada solusinya, yaitu kontrak tuan dan pelayan, di mana bos lantai akan berhenti jadi bos lantai jika menjadi monster kontrak. Black Cat tidak mempercayai Akira bisa melakukannya, sebab ritual kontrak memerlukan kendali energi sihir yang luar biasa.
Amelia percaya Akira bisa melakukannya. Hal yang dilakukan Akira melawan monster tadi hanya pahlawan pertama yang bisa melakukannya. Tapi ritual ini sangat berisiko. Jika gagal, salah satu dari Akira atau Black Cat atau mungkin keduanya akan mati. Walau begitu, Akira tetap ingin melakukannya. Amelia hanya bisa menuruti keputusan Akira. Dia memberitahukan cara melakukan ritual, dimulai dari memberikan nama Black Cat. Akira memberikannya nama Yoro berdasarkan bulunya yang indah seperti langit malam. Kesadaran Akira terbangun di suatu kota yang dihancurkan Yoro. Akira mencoba menghentikan Yoro, tapi diserang oleh Yoro. Yoro menyuruhnya bunuh dirinya atau Akira akan mati. Jika jiwa Akira mati di sini, Akira akan menjadi anden. Akhirnya malah membiarkan dirinya tertusuk oleh kuku tajam milik Yoro. Yoro dibuat heran dengan apa yang Akira lakukan. Harusnya semuanya bisa selesai jika Akira membunuhnya. Akira katakan dia tidak akan membunuh Yoro. Dan tahu Yoro juga tidak ingin membunuhnya. Akira meminta tenang saja. Dia akan mengawasi Yoro agar tidak bisa melakukan hal seperti ini lagi. Setelah itu dunia di sini perlahan menghilang. Dengan ini, kontraknya berhasil dibuat. Jiwa mereka saling terhubung. Amelia begitu senang Akira berhasil. Setelah Yoru mengatakan bersumpah akan melayani Akira, terbentuk lingkaran sihir. Menunjukkan dungeon ini sudah mengakui kalau bos lantai ini sudah tidak ada. Sebelum teleport menggunakan lingkaran sihir ini, mereka ingin bersantai dulu sambil mengobrol. Sementara itu Tsukasa dan yang lain sampai di negeri yang bernama Yamato, negeri yang dibuat oleh pahlawan beberapa generasi sebelumnya. Mereka takjub melihat negeri ini, bernuansa Jepang klasik. Mereka menginap di sebuah penginapan, bisa mandi di onsen, memakai kimono yang tersedia di sana, makanannya juga makanan khas Jepang. Habis makan, mereka membicarakan mengenai hal ke depannya. Pertama tentunya tentang uang untuk bertahan hidup. Nanase menyarankan bagaimana jika jadi petualang, bisa mengambil permintaan di guild dan mendapatkan upah. Setelah sepakat, selanjutnya mengenai informasi dunia ini. Tsukasa mengajak bertanya ke orang dunia ini dan kalau bisa mendapatkan buku. Daisuke berharap ada buku yang menuliskan cara untuk kembali ke dunia asal. Mengenai itu, menurut Tsukasa, cara tercepat untuk pulang ke Jepang adalah mengalahkan Raja Iblis. Dia rasa Raja Retis dan Putri Maria mengetahui cara melakukan pemulangan. Jadi dengan pencapaian membunuh Raja Iblis, pasti bisa melakukan negosiasi dengan mereka. Nantinya setelah uang dan informasi terkumpul, Tsukasa mengajak ke benua ras iblis. Kyosuke menolak. Dia mengatakan harus bergabung dengan Akira dulu. Kemungkinan besar Akira akan datang ke sini. Dan firasatnya, Akira lebih kuat dari semuanya. Akan bahaya melawan Raja Iblis tanpa Akira. Nanase dan sudah sepakat dengan Kyosuke, namun Daisuke masih meragukan Akira. Ada anggapan Akira yang membunuh Komandan Saran. Kyosuke tegaskan lagi kalau masalah itu sudah selesai. Persepsi mengenai Akira pelaku karena kutukan. Yuki ragu Akira akan setuju. Soalnya Akira dari dulu selalu bergerak sendiri. Tsukasa juga merasa Akira lebih kuat, namun juga merasakan sulit bekerja sama dengan Akira. Soalnya dia dari TK selalu sekelas dengan Akira, tapi merasa Akira tidak mengingatnya. Karena itu diputuskanlah akan mengajak Akira bergabung setelah bisa menyamai kekuatan Akira dan menunggu Akira di sini selama mereka menyamai level monster yang ada di sekitar sini. Amelia menceritakan kenapa berada di dungeon ini. Sebelumnya dia ada masalah di kampung halamannya dengan adiknya membuatnya dikejar dan kakinya terkena anak panah. Dia terus memaksakan berlari hingga sampai di jalan buntu yang bawahnya jurang. Amelia menanyakan kenapa melakukan ini. Adiknya menanyakan balik kenapa Amelia masih hidup. Mendengar itu, Amelia memilih menjatuhkan diri dengan sihir gravitasi. Dia hanyut sampai ke pantai dan saat tersadar ditelan slime hitam. Yoru menganggap ini aneh, harusnya slime tidak membangsa manusia. Dan meski ditelan pun, harusnya tubuh Amelia tidak utuh lagi.
Amelia seolah tidak peduli, malahan dia berterima kasih pada slamnya. Berkatnya, dia jadi bisa bertemu Akira. そんなこと言ってる場合か。お前、 Akira menyarankan Amelia pulang kampung dan menyelesaikan masalah dengan adik Amelia. Amelia mengatakan itu mustahil dan merasa sekarang sudah tidak punya tempat untuk pulang. Akira memberikan penjelasan, masalah memang bisa rumit kalau menyangkut keluarga, tapi justru itu bisa diselesaikan karena keluarga. Dulu Akira juga berdebat dengan adiknya. Akira membelikan Yui HP baru karena HP Yui sudah tidak layak pakai. Bukannya senang, Yui justru marah. Dia jadi sadar alasan kenapa kakaknya kelihatan ngantuk terus dan terlihat lelah karena menambah bekerja untuk membelikan HP ini. Dan dia tidak ingin itu. Ibu mereka yang tampak sakit datang menenangkan situasi. 母さん、 起きて大丈夫？ Ibunya meminta Yui pahami perasaan Akira. Yui akhirnya menerima, tapi menegaskan kali ini saja dia maafkan. Amelia menanyakan apakah Akira ingin bertemu keluarga Akira. Akira mengatakan ya, dia ingin segera pulang dan bertemu adik dan ibunya. Tapi ada yang harus dia lakukan di dunia ini dulu. Akira beritahu di dunia asalnya keberadaannya tipis dan tidak ada yang memperhatikannya. Sehingga di dunia ini dia mendapatkan skill penghilang keberadaan. Ada orang yang bisa menemukannya walau keberadaannya hilang. Dan orang tersebut mengajarinya cara bertahan hidup di dunia ini. Tapi orang itu dibunuh. さらに団長の敵を撃つまで帰らない。主殿、先を押さえてくれないか。 Mereka berdua rupanya tahu saran Witre, saran terkenal di berbagai negara. Selesai berbincang, mereka menggunakan lingkaran sihir teleportasi. Sebelum itu Akira menanyakan dulu pada Yoru tujuannya ini kemana. Yoru juga tidak tahu, soalnya hanya sedikit ras iblis yang memiliki pengetahuan untuk menciptakan lingkaran sihir. Mendengar itu, Akira berencana setelah balas dendamnya selesai, dia akan pergi ke wilayah ras iblis untuk dibuatkan lingkaran sihir untuk pulang ke dunia asal, sekalian bertemu dengan Raja Iblis dan membersihkan lambang di dahi Yoru. それはありがたい。 Amelia memberitahu dia pernah dengar lingkaran sihir teleportasi putih kebiruan seperti ini bisa mengirim ke tempat yang diinginkan. Kalau dimasuki banyak orang, akan merespon kehendak salah satunya. Amelia mengatakan, asalkan bersama Akira, dia tidak keberatan pergi kemanapun. Awalnya Akira terkejut mendengarnya, setelahnya tersenyum. Mereka memasuki lingkaran sihir teleportasi. Akira sempat membayangkan kembali ke dunia asalnya yang damai dan bertemu adik dan ibunya. Tapi dia langsung menghapus pikiran itu. Baginya itu belum saatnya. いけない。 Mereka diteleport ke suatu tempat di dekat pohon yang besar. Amelia sangat terkejut karena pohon itu adalah pohon suci. Tempat kampung halamannya berada di benua Forest, wilayah ras Elf. Lokasi tepatnya berada di panah yang ditunjuk pada peta ini. Diam-diam, ada yang memperhatikan mereka dari atas pohon, lalu melepaskan anak panda ke Amelia. Akira menahan sang pemanah. Dia elf yang dikenal Amelia, namanya Liam Gladiolus. Dia memanggil Amelia dengan sebutan pendosa yang sudah membuang negara sendiri dan mengatakan Amelia bukan putri lagi. Tidak ada tempat buat Amelia di negeri ini. Liam terus mengoceh. Akira pun menidurkannya. Akira menyadari dia dan yang lain telah dikepung di segala arah. Para elf telah menghadapkan panah mereka ke Akira dan yang lain. Seorang cewek muncul. Dia Kilika, adiknya Amelia. Dia menyebut Amelia sebagai anak haram. Menuduh telah melukainya. Dia katakan akan membuat Amelia menebus dosa atas perbuatan Amelia. Amelia お姉様。いや、こじれすぎだろ。 Cerita masa lalu Amelia. Waktu itu dia lagi jalan-jalan. Karena dia seorang putri, dia ditemani pengawal. Di saat jalan-jalan itu, dia melihat adiknya yang lagi berlatih. Amelia kagum dengan keterampilan adiknya. Menurutnya lebih hebat darinya. Pengawalnya bilang, Putri Kilika memang hebat.
Namun yang akan memimpin negeri ini adalah Putri Amelia. Mendengar itu wajah Amelia langsung berubah. Di suatu hari, Liam, tunangannya Amelia, membatalkan tunangannya dengan Amelia. Amelia tidak berada di posisi menerima atau tidak, karena keputusan ada pada ayahnya sebagai pemimpin negeri ini. Kilika muncul, dia katakan Liam tidak mau bersama Amelia karena Amelia anak pembawa sial. Di suatu ketika, Amelia dituduh telah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Para prajurit elf nurut sama Kilika. Mereka mengarahkan panah pada Amelia. Itulah yang membuat Amelia kabur. Kembali ke waktu sekarang, Amelia yang teringat kejadian pelariannya mengatakan pada adiknya kalau dia akan langsung pergi, jadi meminta melepaskannya dan yang lain. Kilika tidak membiarkannya, terus menyebut Amelia anak pembawa sial. Akira katakan pada Kilika kalau itu sudah keterlaluan. Kilika kesal dia disanggah, menanyakan siapa Akira. Akira bilang kalau dia hanya seorang pembunuh yang kebetulan lewat dan belum lama ini mengenal Amelia. Lalu menanyakan memangnya apa yang Amelia lakukan sampai dibilang penjahat. Kilika membuka sarung tangannya. Dia katakan Amelia memasukkan racun pada ramuan dan memberikannya padanya. Ini adalah dosa telah mencelakai keluarga kerajaan. Para elf di sana mencaci Amelia. Amelia sampai dibuat gemetar. Amelia mencoba membela diri, memberitahukan kalau yang dia kasih cuma ramuan. Namun bukti bahwa tangan Kilika begini setelah meminum ramuan pemberiannya sudah jelas. Kilika mendekati Akira sambil berterima kasih telah membawa penjahat padanya. Kilika diam-diam menggunakan skill pesona melalui matanya pada Akira. Amelia yang baru ingat memperingati Akira untuk tidak melihat mata Kilika, namun sudah terlambat. Dengan ini, Kilika yakin hati Akira telah jadi miliknya akan menurutinya. Amelia yang tidak pernah marah ke adiknya, sekarang meninggikan suaranya pada adiknya dengan wajah yang marah. Dia menyuruh lepaskan pemikat ini dan meminta maaf pada Akira. Dia tegaskan hidup Akira hanya milik Akira sendiri. Jangan seenaknya Kilika mengambilnya. Kilika sampai terkejut melihat kakaknya. Ini pertama kalinya kakaknya marah dan teriak-teriak padanya. まあ落ち着けよ。俺は何もされてない。 Akira ternyata tidak terpengaruh. Hal ini karena skill tersebut tidak akan berpengaruh pada target yang levelnya lebih tinggi. Kilika menganggap ini mustahil. Tidak percaya orang yang terlihat biasa ini lebih kuat darinya yang seorang petualang Renggol. Di dunia ini, Renggol adalah peringkat tertinggi petualang. Hanya ada 4 orang di dunia ini. Tidak peduli akan hal itu, Akira menyuruh Kilika minta maaf ke Amelia atas pernyataan Vinah tadi. Bagi Akira, tidak mungkin Amelia melakukan hal tersebut. Kesal mendengarnya, Kilika menyuruh prajurit elf yang bersiaga dari tadi membunuh Akira. Akira pun sudah bersiap dengan skill bayangannya. Sang Raja Elf datang, memerintahkan semuanya turunkan busur. Lalu menanyakan keributan apa ini. Ajudannya mencoba memberitahukan ini karena dosa yang telah diperbuat Putri Amelia. Sang raja menyuruhnya diam karena dia tidak bertanya padanya. Raja menyuruh Kilika yang menjelaskannya. Para prajurit elf pada mengatakan ini semua salah Putri Amelia. Melihat hal ini, Raja sadar Kilika menggunakan sihir pemikat pada seluruh prajurit. Raja menyuruh Kilika melepaskan sihir ini, namun Kilika hanya diam menunduk. Atas itu, Raja mengatakan Kilika akan dia beri hukuman, lalu melewati Kilika menuju Akira dan Amelia. Raja meminta maaf pada Akira atas nama Kilika karena perbuatan Kilika, lalu menyuruh Akira kembali. Peraturan di wilayah ini tidak memperbolehkan ras lain menginjakan kaki di sini. Karena Akira ia diusir, Amelia katakan dia akan ikut bersama Akira dan pergi dari sini. Raja Elf tidak memperbolehkannya sebab Amelia adalah pewaris tahta kerajaan ini menggantikannya. Akira menyela perkataan Raja. Dia katakan apa yang Amelia mau, itu keputusan Amelia sendiri. Raja menyuruh orang luar jangan ikut campur. Justru karena orang luar, Akira bilang dia tidak ada kewajiban patuh pada Raja. Dia bahkan bisa membuat Raja mendengarkannya dengan kekerasan. Liam terbangun. Meminta maaf telah menunjukkan sikap yang tidak pantas. Mengetahui Liam dikalahkan Akira,
Raja anggap perkataan Akira mengenai kekerasan bukan sekedar ancaman. Raja pun mengajak berduel yang menang keinginannya akan didengar. Yang mewakilinya adalah Kilika. Sesuai tradisi bangsa F, duel pun diadakan di depan pohon suci. Dalam perjalanan menuju lokasi duel, Akira menanyakan maksud dari anak pembawa sial. Amelia menceritakan dalam legenda bangsa F, kalau lahir anak kembar, satunya lahir tidak mirip orang tuanya, maka dia disebut anak pembawa sial yang akan membawa malapetaka ke negerinya. Perbedaan Amelia sendiri hanya pada warna rambut dan matanya. Mereka sampai di lokasi duel. Amelia mengingatkan Akira kalau Kilika adalah pendekar pedang terkuat bangsa F saat ini. Terlepas dari itu, Amelia mengatakan Kilika adalah adik kebanggaannya. Duel pun dimulai. Menurut Yoru, Kilika memang hebat sebagai pendekar pedang, namun Akira jauh lebih unggul darinya. Akira menyuruhnya menyerah sebelum terluka. Kilika kesal dibuatnya, perkataan itu dia anggap meremehkannya. Kilika kini menggunakan sihir, dia bisa menembakkan semacam angin dari pedangnya. Semuanya bisa dihindari dengan mudah oleh Akira. Akira melihat Kilika seperti orang yang mau menangis, walau dia membalutnya dengan tawa. Akira memberitahukannya pada Kilika. Itu membuat Kilika semakin kesal. Dia pun mulai menyerang kembali. Akira menyuruh Kilika menyerah, memberitahukan Amelia selalu memuji Kilika, menyerahkan berdamai saja dengan Amelia. Kilika enggan melakukannya, sampai kapanpun tidak akan pernah. Baginya Amelia telah merenggut segalanya darinya. Kilika yang telah terbawa emosi menyerang dengan membabi buta. Akira memang bisa menghindarinya, tapi para penonton terkena dampaknya. Di sisi Amelia dilindungi oleh Yoro. Kilika terus menyerang tanpa memikirkan yang lain. Sambil itu mengungkapkan kalau kakaknya telah merenggut semuanya darinya. Dia mengingat masa lalunya. Dulunya dia dan kakaknya sangat dekat. Sampai ada yang memberitahukan ayahnya kalau Jo putri Amelia adalah Miko. Gelar legendaris yang disebut anak Tuhan. Diceritakan Miko yang membangkitkan kekuatannya dapat menggerakkan dunia. Kilika kesal, sejak hari itu tidak ada lagi yang memandanginya. Maka dari itu dia bertekad tidak akan berhenti sampai merebut semuanya kembali dari kakaknya. Lia mendekati Amelia, memberikan sesuatu, meminta gunakan ini untuk menyelamatkan putri Kilika. Amelia mengambilnya, itu adalah dahan pohon suci yang memiliki kekuatan penyucian. Amelia menggunakan kekuatan dahan pohon suci. Hal ini membuat pemikat prajurit pada Kilika terputus. Melihat ini, Kilika terkejut. Dia menangis, menganggap dia telah kehilangan segalanya. Dia menyalahkan Amelia atas semuanya. Kilika jadi putus asa, sehingga menyebarkan kekuatan yang dahsyat. Akira bisa saja menghindarinya, namun akan ada yang mati kena kekuatan ini. Tidak ada pilihan lain, Akira menggunakan sihir bayangan. Mazui. Ore o kure! Liam dan Amelia mendekati Kilika. Sementara itu Kilika tampak sedih. Dia anggap Liam berada di pihak kakaknya. Terlebih Liamlah yang membuat sihir pemikatnya terlepas dari semua orang. Amelia beritahu kalau Liam sejak awal tidak terkena efek sihir Kilika. Kilika merasa dia dihina. Dia tidak peduli lagi dengan hidupnya. Menyuruh Amelia terserah menghukumnya seperti apa. Raja mengatakan kalau ada yang memang harus dihukum, harusnya dirinya. Amelia tidak ada merampas apapun, justru dirinya lah yang merampas dari Kilika. Raja mengembalikan ingatan Kilika yang sebenarnya. Di waktu kecil, Kilika terus mengasah kemampuannya. Liam sering menemaninya. Di suatu hari, Kilika ingin melakukan latihan spesial ke dalam dungeon. Kilika biasanya hanya sampai lantai 3 sesuai aturan ayahnya. Namun dia bertemu seseorang yang mengatakan kalau sampai lantai 3, Kilika tidak akan bertambah kuat. Orang itu memberikan sebuah bola yang dia katakan bisa memunculkan monster untuk membuat level Kilika naik.
Kirika yang masih polos dan ingin menjadi lebih kuat menerima saran orang itu. Dia masuk ke dungeon menggunakan bola pemberian orang sebelumnya. Kirika masih belum bisa mengalahkan monsternya. Dia memilih untuk keluar dungeon. Tidak disangka, monster yang harusnya tidak bisa keluar dari dungeon bisa mengikuti Kirika keluar. Jumlah mereka pun tidak sedikit. Dalam pikiran Kirika, kalau dia kabur, monster ini akan menyerang desanya. Untuk itu Kirika memilih menghadapi mereka sendirian. Di saat dia bertarung, Amelia dan Liam bersama prajurit elf datang. Niatnya ingin membantu Kirika. Satu goblin dari Sembah menuju ke Liam dan menusuk perut Liam. Atas kematian Liam, Kirika merasa sangat bersalah. Dia menangis dan teriak dengan kencang. Liam di saat itu telah mati di depan mata Kirika. Hati Kirika rusak karena rasa bersalah. Sang raja yang tidak tega melihat putrinya begitu dan khawatir dengan kondisi mentalnya, terpaksa menggunakan sihir penghilang ingatan. Amelia menciptakan 2 skill. Pertama, sihir pembangkit pada Liam membuat Liam hidup kembali. Dan Amelia menutup pintu dungeon dengan sihir gravitasi. Hanya Kirika yang tidak tahu insiden. Agar ingatannya mengenai itu tidak kembali, dibuat agar elf tidak mendekati Kirika sehingga menciptakan dinding tipis antara Kirika dengan yang lain. Itulah yang membuat Kirika merasa semua orang menjauhinya. Alasan raja membuat Kirika berduel dengan Akira untuk membuat Kirika lebih mempercayai kemampuan dirinya tanpa perlu mengandalkan sihir pemikat. Nantinya setelah Kirika mendapat kepercayaan diri, raja akan menceritakan semuanya, tapi tidak berjalan semestinya. Namun raja tetap merasa harus membuka semuanya. Alasan kenapa Liam membuat rencana pengasingan Amelia untuk menjauhkannya dari Kirika agar kebencian Kirika tidak bertambah kuat. Dan kenapa Liam tidak terpengaruh sihir pemikat karena tubuh Liam terdapat daun pohon suci saat pembangkitan yang dilakukan Amelia padanya. Liam meminta maaf pada Kirika karena tidak tega menegur tindakan Kirika. Setelah mengetahui semuanya, Kirika merasa dirinya bodoh. Amelia mengatakan padanya kalau Kirika lebih hebat darinya. Kirika terus berusaha keras baik dulu maupun sekarang. Dan Kirika aslinya lebih baik dan peduli sama orang lain. Seperti saat menghiburnya yang terlahir berbeda. Dengan ini, masalah keluarga terselesaikan. Setelahnya diadakan pesta penyambutan. Akira menagih janji duel. Akira meminta membiarkan Amelia menentukan apa yang dia mau. Raja menerimanya. Dan menanyakan kemana tujuan Akira selanjutnya. Akira mengatakan dia akan pergi ke benua tempat ras Bilfall untuk meningkatkan senjatanya. Setelahnya, Amelia mengajak Akira bicara berdua. Di sana Amelia meminta Akira memanggil namanya. Karena Akira dari awal hanya memanggilnya dengan kamu atau orang itu. Amelia. Amelia. Amelia mengatakan dia ingin ikut bersama Akira kemanapun Akira pergi. Karena itu keinginan Amelia, Akira menerimanya. Beberapa hari berlalu, kelompoknya Tsukasa tidak jadi menunggu Akira karena level mereka tidak meningkat banyak dari berburu monster di Yamato. Selain itu, mereka ingin memperkuat senjata di benua tempat ras Bilfall. Perjalanan mereka ditemani sama Gilles. Di hari keberangkatan Akira, Kirika meminta Amelia kapan-kapan kembali. Akira menyuruh Liam lebih jujur menunjukkan perasaannya pada Kirika. Raja pun tahu isi hati Liam, namun semua tergantung Kirika. Raja menyiapkan penjaga untuk mengantar sampai ke pelabuhan. Ini dia lakukan karena akhir-akhir ini banyak penculikan. Amelia katakan kalau Akira itu sangat kuat, jadi dia akan baik-baik saja. Sebagai orang tua, Raja sebenarnya ingin mengantar Amelia, namun tahu kalau melakukannya, pasti orang lain akan ikut juga. Dalam perjalanan, Akira menanyakan pada Yoru kenapa selama ini diam saja. Alasan Yoru, karena banyak yang tidak suka pada iblis atau monster. Kalau dia bertindak akan merepotkan Akira.
Melihat Yoru yang khawatir, Akira menanyakan apakah Yoru tidak apa-apa dianggap buruk oleh Raja Iblis karena terlalu bersimpati. Akira menyadari Raja Iblis saat ini sedang melihat melalui Yoru. Yoru membenarkannya. Tidak hanya matanya, telinganya juga terhubung dengan Raja Iblis. Tapi Yoru meminta jangan khawatir. Raja Iblis tidak akan ikut campur dalam tindakannya dan dia tidak akan mengkhianati Akira. Akira katakan kalau dia nanti harus bertarung dengan Raja Iblis, Yoru dia izinkan berpihak ke Raja Iblis. それはその時に考える。しかし、魔王様は主殿との面会を望んでおられた。Amelia mengatakan Raja Iblis mungkin ingin bisa akrab dengan Akira. Soalnya Akira kemarin keren. Yoru merasa benar juga. Teknik bayangan yang Akira gunakan melawan Kirika pasti telah menarik perhatian Raja Iblis. Sihir bayangan seperti itu tidak ada di dunia ini. Apalagi saat Akira menyelimuti diri dengan bayangan. Tiba-tiba, Akira mendeteksi sesuatu. Dia langsung meminta hentikan kereta kuda. Rupanya itu adalah bandit. Mereka menyandra seorang gadis elf kecil. Menyuruh ikuti perintah mereka atau gadis ini akan dibunuh. Akira dan yang lain disuruh ikat diri sendiri menggunakan tali. Amelia turun dari kereta. Melihat itu mereka langsung tahu Amelia adalah si putri elf. Mereka jadi senang mendapat tangkapan yang sangat bagus. Nantinya akan mereka bawa ke orang yang namanya Gram. Dalam sekejap, Akira menumbalkan mereka. Selagi mengikat mereka, Akira menanyakan siapa orang yang namanya Gram. Salah satu prajurit elf pernah mendengar nama itu. Itu nama salah satu anggota keluarga kerajaan di negara terbesar Beastfall, Uruk. Akira mengatakan ke prajurit, tugas pengawal cukup di sini, menyuruh bawa pencuri ke istana. Akira sudah bisa mencium bau garam dari sini, menandakan pelabuhannya sudah dekat. Mereka sampai pelabuhan, menaiki salah satu kapal. Tujuannya benua Rasbifol, ingin memperkuat senjata dan kalau bisa level up. Amelia sampai heran, menurutnya Akira sudah sangat kuat. Ini pertama kalinya Amelia berkelana naik kapal. Dia merasa sangat senang apalagi akan menghabiskan waktu bersama Akira di perjalanan dalam segala kondisi ke depannya. Namun Akira menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Dia mendapat beberapa buku dari ayah Amelia. Singkat cerita, mereka sampai di Brood, benua Rasbifol. Amelia masih kesal, inginnya menghabiskan waktu bersama Akira. Akhirnya dalam berlayar hanya membaca buku atau tidur. Di kota pelabuhan ini, semua buruh yang terlihat dari ras manusia. Akira dan Amelia dijegat sama Beastfall. Mereka menyuruh Akira menyerahkan elf yang bersamanya dan pergi dari sini. Mereka mengata-ngatai manusia seolah manusia ras yang rendah. Akira jadi paham, manusia dipandang rendah di benua ini. Dan itulah kenapa pekerja di pelabuhan tadi semuanya manusia. Akira yang tidak mau menurun, langsung mereka serang. Akira bisa saja menumbalkan mereka langsung, namun dia tidak ingin membuat keributan. Selagi berjalan, dia dan Amelia menjadi tontonan para Beastfall. Namun setelah melihat Yoru, mereka tampak ketakutan. Melihat ini, Amelia menanyakan kenapa mereka takut pada Yoru. Yoru beritahu kalau penduduk benua ini membenci kucing hitam, tapi alasannya tidak Yoru jelaskan. Mereka istirahat di sebuah penginapan. Selesai makan, niatnya langsung tidur. Kamar mereka ada 2 kasur besar. Karena besar ini, dengan malu-malu Amelia katakan satu kasur cukup untuk berdua. Akira sempat panik mendengarnya. Akira katakan, karena 2 lebih baik pakai keduanya. Yoru paham situasi ini, jadi dia izin pergi dengan alasan mau bertemu seseorang. Yoru juga mengatakan seorang pria yang tidak mengambil apa yang ditawarkan bukanlah pria sejati. Amelia izin pergi mandi dulu. Habis mandi, akhirnya ternyata sudah tidur. Amelia memberikan kecupan di pipi Akira, mengucapkan selamat tidur. Habis itu, tidur di samping Akira. Akira rupanya pura-pura tidur. Sekarang dia sulit buat tidur di situasi ini.
主殿、帰還したぞ。あ、昨べはお楽しみだったようだな。Yoru menyuruh bersiap, sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Inilah sang tamu, seorang pandai besi bernama Crow. Yoru semalam membuat permintaan padanya. Menurut Yoru, dia pandai besi terhebat di dunia ini. Crow menyebut Yoru dengan sang mimpi buruk dari Adorea. Karena sosok Yoru lah dia menerima permintaan ini. 武器を見せてもらおう。 Hanya dari melihat pedang Akira, dia tahu pedang ini terlalu berlebihan digunakan di dungeon kontinen. Crow kemudian menuliskan bahan untuk perbaikan serta perkiraan biayanya. Akira juga memintanya membuatkan 20 senjata lempar. Mendengar itu, Crow paham Akira seorang assassin. Dia melihat tajam Akira, mengatakan Akira memang berbakat, tapi pikiran Akira masih belum terasa. Dia juga sedikit merendahkan Akira. Amelia langsung menyanggahnya, tapi Akira menghentikannya. Yoru memberitahu Amelia kalau Crow memang seorang pandai besi, tapi dulunya dia adalah anggota dari parti pahlawan. Habis memberikan bahan untuk perbaikan, Crow pergi membawa pedang Akira. Setelah Crow pergi, Amelia izin pergi ke tempat Crow, mengatakan ada yang ingin dia bicarakan dengan Crow. Akira meminta Yoru mengikuti Amelia, sedangkan Akira sendiri akan melihat-lihat situasi sebelum pergi ke dungeon. Amelia sampai di tempat Crow. Dari yang Amelia tahu, parti pahlawan yang sebelumnya tidak berhasil mengalahkan Raja Iblis, hanya pahlawan dan Beastfall yang kembali selamat. Crow mengiranya Amelia kesini ingin menghujatnya karena meninggalkan elf yang bersama pahlawan mati. Namun Amelia mengatakan Crow dan pahlawan berhasil kembali dengan selamat karena kuat. Tujuan Amelia kesini untuk meminta Crow mengajarinya cara bertarung. Crow langsung menolak. Dia telah bersumpah tidak akan mengangkat seorang murid lagi. Dia pernah mengangkat murid, namun tidak ada yang berhasil melewatinya. Mereka berakhir kabur darinya atau jadi gila. Amelia memohon padanya, dia tegaskan tidak akan kabur atau gila. Dia memberitahu kalau dia ingin berada di samping Akira, tapi level kekuatannya berbeda jauh dari Akira. Untuk itu dia harus menjadi kuat untuk bisa membantu Akira. Crow memanggil lagi Yoru dengan sang mimpi buruk dari Adorea, mengatakan kalau dia menerima permintaan hanya menempa. Yoru katakan Amelia bukan tuannya, menyuruh jangan panggil dia lagi dengan nama itu. Crow mengatakan Yoru adalah simbol ketakutan yang membuat seluruh Beastfall di benua ini gemetar. Tidak ada nama yang cocok selain itu. Amelia menanyakan mengenai nama itu. Akhirnya Yoru memberitahukannya, sekitar 100 tahun yang lalu, waktu itu kota paling maju di benua ini adalah Adorea. Dia menerima perintah Raja Iblis dan menyerang kota itu. Serangan itu sebagai bentuk balasan karena penyerangan wilayah Iblis. Sebenarnya tugasnya hanyalah mengintimidasi orang dengan kedudukan tinggi. Tapi saat itu, insting buasnya menggila sehingga dia hilang kendali dan menikmati kehancuran. Sejak itu, Beastfall mulai menyebutnya sebagai mimpi buruk dari Adorea dan kucing hitam menjadi simbol ketakutan mereka. Akira yang pikirannya terhubung dengan Yoru, jadi tahu kisah Yoru. Ini seperti saat dia menghentikan Yoru di saat membuat kontrak pelayan. Karena itulah, saat bertemu Akira dan Amelia, dia tidak ada semangat buat hidup. Tapi sekarang berbeda, dia yakin bersama dengan tuan barunya, hal itu tidak akan terjadi lagi. Dia memperkenalkan dirinya sekarang adalah Yoru. Crow melanjutkan ceritanya. Setelah penghancuran kota oleh Yoru, Yoru bertemu dengan Crow yang berada di sebuah makam, berdiri di tengah hujan. Crow telah kehilangan adiknya setelah serangan Yoru. Yoru mengenal wajah Crow, orang yang berhasil kabur bersama pahlawan. Yoru paham Crow kehilangan orang yang paling berharga baginya dalam penyerangannya. Yoru pun mempersilakan Crow balas dendam padanya. Crow tidak melakukannya. Dia berpikir Yoru hanyalah alat milik Raja Iblis dan mengatakan kematian adiknya bukanlah karena Yoru ataupun Raja Iblis. Dia ceritakan setelah penyerangan Yoru, adiknya berusaha mati-matian menyelamatkan yang terkubur hidup-hidup. Saat itu ada seseorang bangsawan yang buru-buru di tengah keramaian karena takut Yoru akan datang lagi. Adiknya mencoba menghentikannya namun berakhir dengan kematian.
Orang itu melindas dan menembak yang menghalangi jalannya hanya demi menyelamatkan diri sendiri. Nyawa-nyawa dari penduduk tidak ada harga baginya. Orang itu sekarang menjadi target balas dendam Crow. Orang itu adalah anggota kerajaan Graham Cluster. Namun karena sifat adiknya yang terlalu baik, Crow merasa adiknya tidak ingin dia balas dendam, jadi dia belum melakukannya. Amelia mengatakan dia kasihan pada Crow, menggunakan adiknya sebagai alasan untuk kabur dari dunia ini dan perasaan sendiri. Amelia ceritakan dia dulu juga begitu. Dia berubah setelah Akira menunjukkan kalau itu salah. Akira sedang melihat-lihat sekitar dungeon. Dungeon di sini masuknya harus memenuhi syarat rank petualang. Kena repot mengurusnya, Akira mau masuk dengan menyelinap saja. Tiba-tiba terjadi guncangan, keluar asap biru dari dungeon dan monster level tinggi para keluar. Yoru membantu penduduk evakuasi atas perintah Amelia, sementara Amelia menghalau asapnya. Orang inilah pelakunya, orang yang dulunya memberikan bola asap pada Kilika. Amelia mengenal wajahnya, dulu sempat melihatnya saat insiden monster keluar dungeon. Dia memperkenalkan diri, namanya Aurus Tres. Dia berkata seolah bawahan Raja Iblis. Lalu dia meniup sulingnya. Asap biru berkumpul di sekitar Amelia. Dari sana keluar monster berbagai jenis. Akira mendapat kabar dari Yoru kalau Amelia telah diculik. Iblis yang membuat kekacauan ini membawanya ke dalam dungeon. Mendengar itu, Akira langsung menuju dungeon. Dia sangat kesal, baginya Amelia sudah seperti keluarganya. Di depan dungeon, Akira melihat darah yang diyakini milik Amelia. Akira menggamuk, melenyapkan semua monster di hadapannya.